Pak Wahid pengennya ke Indonesia kalau salju seperti ini. Come on, let's go shovel the snow. Ini mengecek tabung LP gas teman-teman. Seperti terdengar suara ngus-ngusannya itu battle sama dinginnya itu loh teman-teman. Wah, ini salju tambahan dari semalam teman-teman. Segini tingginya. Alhamdulillah pagi ini matahari bersinar teman-teman tuh. Ini aku prepare mau keluar rumah, makanya sudah pakai gloves dan sebagainya. Aku mau ngebersihin salju yang ada di teras lagi. Padahal kelihatannya cerah banget, tapi pagi ini hanya minus 13 teman-teman. Dan ini salju masih dari kapan hari itu belum mencair, malah udah ketambahan lagi. Seperti ini suasananya pagi di musim dingin. Ya Allah. Ya Allah. Cantik banget suasananya, apalagi saat ada salju. Yang nggak cantik adalah yang ngebersihin salju. Come on, let's go below zero. Lagunya seperti itu teman-teman, lagunya cantik. Tak secantik dinginnya. Dan kerjaannya aku iki ngopo genwek ngono ya ora muat loh coatnya, jaketnya sekarang kok nggak muat, semakin gede saja, semakin gede saja orangnya. Salju kering gini ringan banget teman-teman kalau di scoop ya, beda dengan salju basah kayak kapas gitu, ringan. Ada teman yang menyarankan saya agar membuat manusia salju, tapi untuk membuat manusia salju itu saljunya sendiri harus memenuhi kriteria tertentu. Misalnya salju basah ya teman-teman, salju yang bisa dikepal. Kalau ini yang turun adalah salju kering. Salju kering itu seperti ini teksturnya, jadi nggak bisa dikepal ya, tuh nggak bisa dikepiar, kempiur gitu loh teman-teman. Ini yang bagus untuk membuat es krim salju, tapi untuk membuat manusia salju atau snowman itu bagusnya adalah, atau bisanya adalah salju yang basah, yang bisa dikepal. Kita masyarakat yang terbiasa tinggal di negara tropis, taunya salju itu ya salju saja. Saya dulu juga begitu teman-teman, taunya salju itu ya salju. Tapi ternyata setelah saya di sini lama dan saya sedikit banyak mempelajari atau belajar secara otodidak, ternyata ada beberapa jenis salju.
Ada salju basah, ada salju kering seperti ini ya teman-teman. Salju kering adalah salju yang turun saat temperatur sangat rendah, dan salju basah sebaliknya. Sik toh Pak, tak skupi. So you can stand there. Pak White nggak punya boot apa gimana? Oh punya boot, nggak pernah dipakai. Put like this, seal the deck. The snow I put like this to seal the deck from the wind. You get snow and then me too. Udah seperti ini lagi. Padahal baru aku bersihin kapan hari. Sampai segininya deler-delernya itu loh. Come on, let's go shovel the snow. Never end the job. My God. Penampakan Pak White. Penampakan Pak White emangnya hantu. Waduh, guys, tak shovel malah kok parak nih Rene. Piye to iki? Ya. Let's go move to Indonesia. Pak White pengennya ke Indonesia kalau salju seperti ini. Andaikan tidak punya kerjaan. I gonna go inside a moment and then come back again. Ya, kita ke dalam dulu teman-teman. School. Tuh teman-teman, tinggi banget Pak kalau sini. Ini buat insulation biar di bawah decknya anget. Sekarang gitu aja lagi disekar. Ya aerodically ini, and then now ini kok ya udah setebel ini lagi loh teman-teman. Masya Allah. Kalau keadaan seperti ini nggak bisa cantik ya teman-teman, nggak bisa maju mundur cantik teman-teman. Itunya seperti ini. Good job, no snow. Wow. Kasih sayang
Aku curahkan. That's good. Do that. Go all the way to the, di ujung halaman sana. Biar bisa berpijak. Jangan sampai menginjak traktornya Virgil. Traktornya di mana-mana ini. Masih. Wow, seriously Pak White. 25%. Then have to order. Terkubur salju gini kok. Ya. You bring the shovel, right? Oh, Yeah, I bring the shovel kok. that was weird. Okay. Just like that, as long as you can see, able to open it. Percent. Last until January, do you think? No. Until when? We'll fill it when it gets down to 20. Oh ya. Ini mengecek tabung LP gas teman-teman. Ini yang mengalir ke rumah yang kita tempati masih 45%. Sementara yang ini waktunya ngisi lagi. Ini tinggal 25%. Dan ini siapa ini? Kamu siapa? Guyang-guyu tok loh, lele. Ya. Ini kemarin udah di snowblow Pak White, tapi ya semalam salju lagi ya. Harus redo teman-teman. Itu tadi bapaknya nyari orang, kita bayar saja untuk membersihkan driveway teman-teman. Kalau ada ya, harusnya ada, biasanya ada sih, nyewa orang gitu, pakai apa, traktor ataupun truk yang di depannya ada buat ngepus ke snow gitu loh teman-teman. Masih ada sisa dedaunan oak di antara salju yang putih. Ya Allah. Ini aja teman-teman. Wow, ini mang kunciku
digembol. Sini loh kuncinya, kayak nenek buyut kalau nyimpen uang digembol. Ini jaketnya kekecilan nggak? Bukan jaketnya yang salah, orangnya sudah agak melebar. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Hot di sini. Kita juga nyalain penghangatnya teman-teman. Kalau perapiannya biasanya kita nyalain kalau pas kita di sini, tapi untuk penghangat ruangan dari listrik, kalau yang tenaga listrik kita selalu nyalain, terutama saat temperatur minusnya banyak seperti ini ya, biar pipa-pipa airnya enggak pecah teman-teman. Kalau enggak dikasih penghangat kan airnya itu membeku dan bisa membeku dan mengembang gitu ya, itu yang memungkinkan pipa-pipa air retak. Jadi untuk mencegah hal tersebut ya, meskipun tidak kita tempati, rumah ini selalu kita maintain, kita taking care ya. Sebenarnya scooping salju itu enggak capek teman-teman. Yang bikin seperti terdengar suara ngus-ngusannya itu battle sama dinginnya itu loh teman-teman. Andaikan bersalju terus hangat gitu ya fine saja, bukan pekerjaan berat juga. Terutama saat salju yang turun, salju kering itu ya, itu mudah banget di scoop, kayak nyekup kapas. Kalau saljunya salju basah itu biasanya salju yang turun di temperatur di atas 0 derajat, itu biasanya yang turun saljunya basah. Saljunya berat kalau di scoop teman-teman. Tapi kalau salju yang turun di temperatur minus di bawah 0 derajat itu saljunya kering, saljunya kayak kapas. Malah enak sebenarnya, cuman ya kadang terekam di suara di audionya seperti ngos-ngosan capek banget. Itu sebenarnya battle sama dinginnya itu, dingin minus-minusnya itu. Ya seperti itu teman-teman. Bismillah. Rumah ini sebenarnya gede teman-teman ya, gede. Terus saya sukanya dindingnya itu natural banget, kayak rumah-rumah cabin yang ada di hutan gitu ya, cantik. Dulu sebelum mama mertua meninggal, beliau juga berpesan agar kita pindah saja ke sini gitu, karena anak banyak, terus biar ada tempatnya gitu ya teman-teman. Tapi ya kita itu udah nyaman yang di sana. Jadi kalau mau pindah gitu kok ya rasanya gimana gitu, biar kita taking care dan di maintain saja teman-teman. Jadi kalau ada saudara-saudara yang datang, ada jujukannya atau tempat tujuannya ya teman-teman. Kalau kita tempati kan nanti mereka sungkan kalau kakak ipar mau ke sini, kayak dayoh atau kayak bertamu ke rumah saya. Ya menghindari hal tersebut. Jadi mau kita udah ada space, kita nggak greedy, nggak rakus, terus nggak semuanya harus kita kuasai, enggak. Biarkan kalau ada kakak ipar ke sini ada tempatnya, terus mereka feel like home gitu ya, rumah mendiang ibunya, ibu bapaknya. Ya kalau mereka masih mau ke sini teman-teman. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita tempati sendiri. Are my sunshine, my only sunshine. Tapi kok masih anu toh, enggak begitu kering toh tanahnya, masih bagus ini. My only sunshine, you make me happy. The skies are green. You never know, dear. Itu kalau ngomong dear gitu, kata Pak Wahid manggil rusa, dear. Bahasa Inggris ora teteh. Seperti itu, seperti ini. Kita sekarang ini hiasan, nggak usah disirami. Ini teman-teman banyak banget
tropi-tropi yang didapat mama mertua. Kapan-kapan saya apa teman-teman, saya buatkan video khusus membahas tentang mama mertua. Ini adalah salah satu tropi beliau, banyak banget piala-pialanya teman-teman di situ itu. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang penulis. Cabe beneran, bukan cabe-cabean. Not just you, the one that need the water. Ini fotonya Pak White waktu masih di army teman-teman, atau di angkatan darat. Ayo, yang mana Pak White? Sepertinya kok yang ini ya teman-teman. Bener apa enggak? Sepertinya yang ini. Pokoknya yang pakai kacamata teman-teman. Orangnya. Ini peletonnya. Peleton atau apa itu istilahnya ya. Ini waktu masih di army tahun 19 berapa itu? 1989. Wow. Aku masih SD. Emang kalau jodoh ya tidak ada yang bisa menebak ya teman-teman. 1989 aku masih SD, Pak White sudah di angkatan darat di army. Untuk menggantung tumbuhan sebenarnya. Tapi saya akan gunakan untuk menggantung makanan burung. Kita akan kasih makan burung-burung teman-teman. Kasihan. Nggak semua burung bermigrasi ke selatan, meskipun kebanyakan ya sebelum musim dingin seperti ini mereka bermigrasi ke selatan. Tapi aduh tuh suaranya, ada sebagian burung yang masih bertahan di sini teman-teman. Saya nggak tahu jenisnya apa, warnanya cantik, ada yang merah, ada yang hijau gitu teman-teman. Makanya ini akan saya bawa ke sana, taruh di teras, dan nanti kita akan gantungkan makanan burungnya. Tuh, cit, itu kan ada teman-teman. Burungnya masih ada yang tersisa di sini. Cuit, dengan burungnya. Cuit. Enak banget mataharinya menyinari wajahku. Nah ini penghargaan. Tuh. Seriously. Seperti ini. Ininya ice cream. My goodness. Taruh di sini. Bawah dek. Dah, jumpa lagi saat musim semi. Nah, seperti ini. Dibuatkan jalan. Ya, saya mau mana? Ini dia feedernya, tinggal nanti kasih makanan. Tapi saya tak take a break dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti makanannya kita taruh di sini. Good job. Meskipun di musim dingin kita akan selalu berbagi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Plus kalau
pas burung-burungnya banyak di sini kan kita bisa melihat dari apa ya teman-teman, dari balik pintu ya. Hopefully not froze. Nah, kita taruh sini. Nah, gitu aja teman-teman. Kita tunggu burungnya menghampiri. Ya Allah. Nah, teman-teman, ini sekarang saatnya kita akan membuat snow ice cream. Yeay, ini sudah saya buat untuk sirupnya, teman-teman. Nah, ini sirupnya. Kita langsung akan guyurkan saja di es krimnya. Sorry, di snownya ya. Kayak lava. Nanti teman-teman kita taruh di middle seperti ini. Biar kayak lava. Anyone want snow ice cream? Bismillah. Pas banget. Enak. Mommy, I want this. Oke. I want that. Oke. This one sirup, strawberry sirup. Mami juga punya cherry, frozen cherry. Tuh, kita punya frozen cherry. Jadi kalau pas murah itu saya beli banyak cherry terus saya bekukan, teman-teman. Like this, right? Daddy, we have snow ice cream. It looks like mashed potatoes. Yeah, true, too. Flower driveway today, dude. Okay. Do you want sprinkles? No, I just plain. Okay. Okay, cherry. Wait. Nah, ini Pak White menyewa seseorang untuk membantu membersihkan driveway kita, teman-teman, biar kalau besok kita order gas, LP gas gitu bisa masuk ya, untuk layanan servis FedEx, UPS dan sebagainya itu bisa drive atau bisa berkendara sampai sini, teman-teman. Karena kasihan juga abang-abang UPS ataupun FedEx biasanya cuman memarkir mobilnya itu di dekat bus stop sana dan harus jalan kaki sampai sini. Jadi ya seperti itu, kita membayar saja orang, dan kalau gini kan cepet, teman-teman. Sebenarnya untuk buat ngepush snownya, buat ngepush saljunya ini kita pun insya Allah bisa beli, teman-teman. Mungkin tahun depan kita beli sendiri dan di hook up di depan truk seperti ini ya. Jadi kita bisa ngesekup salju tanpa kedinginan, teman-teman. Karena yang Pak White benci itu dinginnya itu loh. Andaikan tidak dingin ya beliau ya senang hati saja untuk nge-shovel snownya itu. Cuman battle-nya dengan temperatur minus-minus itu yang bikin patah hati banget kalau mesti melakukan pekerjaan di tengah temperatur yang seperti itu ya, teman-teman. Kalau menggunakan truk seperti ini kan kita nggak usah kedinginan gitu loh, teman-teman. Kita nggak akan kedinginan gitu ya kalau menggunakan truk
terus ya dengan alat-alat seperti itu tadi ya yang buat ngepush salju itu bisa untuk meratakan juga. Itu ada loh teman-teman dijual di dealership gitu yang alat untuk ngepush salju ini, cuman yang nggak ada ya budgetnya. Semua itu sebenarnya ada, cuman yang nggak ada ya duitnya. Ya insya Allah kita bisa nabung untuk sedikit demi sedikit membeli peralatan-peralatan yang lebih canggih seperti ini teman-teman. Jadi nggak manual pakai snowblower dan harus jalan kaki dari ujung halaman sampai ke sini gitu ya, di tengah temperatur yang dingin itu yang bikin saya nggak tahu berapa duit ya. Ini baru pertama kali kita nge-hire orang seperti ini teman-teman. Jadi ya let's find out setelah nanti mereka selesai mengerjakan tugasnya. Seperti itu teman-teman. Good job. Kalau gini kan cepet. Pak Wah itu maunya juga gini. Jadi ada alatnya, tinggal duduk di mobil dan bisa ngesekup salju gitu ya. Memang harusnya kalau kita tinggal di country seperti ini memang harusnya punya alat-alat seperti ini teman-teman. Karena kadang itu pemerintah daerah atau Department of Transportation ada kalanya lambat untuk menangani country road. Ya meskipun untuk country road yang dilalui rute bis sekolah itu selalu yang diutamakan, tapi meskipun begitu kan nggak right away gitu loh teman-teman ya. Iya seperti itu. Nah itu Pak Wahid yang di truk satunya itu dia as a supervisor. Ya seperti itu teman-teman. Ini sepertinya 2 orang yang di kendaraan ini. Barangkali udah selesai ya, Brin. That's good enough I think. Now we have a snow hill to play on. Tuh, tumpukan saljunya teman-teman. Panen salju kita. Aku akan mengecek yang sebelah sini seperti apa setelah dibersihkan. Apakah lebih bagus, lebih baik? Ya sepertinya iya, tapi kok cuman di sini saja, kok cuman di skup sana. Apa belum selesai?